Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Pada kesempatan ini kita akan coba menelusuri tentang mengapa partai politik itu gampang untuk kemudian ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan tidak jelas. Kenapa kira-kira? Saya punya sebuah istilahnya ide, mungkin itu dikarenakan memang partai politik gagal di dalam kaderisasi. Seperti fenomena Anies Baswedan, ini Rocky Gerung berpendapat kaderisasi parpol di Indonesia memang gagal. Seperti dilansir oleh kaltimtoday.co bahwa pengamat politik Rocky Gerung menilai kaderisasi partai politik di Indonesia gagal. Dan sahabat kalian, Rocky mengatakan fenomena Anies ini menunjukkan bahwa partai nggak punya kader atau gagal melakukan kaderisasi. Ucap Rocky Gerung dikutip akun YouTube pribadinya Rocky Gerung Official Sabtu 3 Desember 2022. Kita perhatikan dari seluruh partai yang ada, hanya Gerindra, kemudian Demokrat, dan Golkar serta PDIP yang mencalonkan kader-kadernya. Umumnya, kader terbaik yang didorong untuk maju capres itu adalah ketua umum. Tetapi PDIP juga tampak setengah gagal karena yang dicalonkan bukan ketua umum. Prabowo dengan Gerindra oke, karena ketua umumnya yang dicalonkan. Kemudian Golkar itu ketua umumnya, walaupun belakangan ada nama Ridwan Kamil, ini menjadikan Golkar seperti di dalam persoalan yang membuat mereka nggak bisa secara tegas mengatakan, oke, Ridwan Kamil cawapres, Erlangga ya biasa saja gitu kan, dan seterusnya, itu nggak muncul. Tetapi fenomena itu menunjukkan bahwa partai politik memang tidak bisa mencalonkan kadernya sendiri. Dan sahabat kalian, kita juga bisa perhatikan bahwa ini menunjukkan ada sebuah jalan dan kesempatan bagi siapapun ke depan untuk menjadi calon presiden. Syaratnya ya minimal seperti Anies Baswedan atau Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil ini juga menarik, dia fenomena individu yang sebenarnya bukan kader partai, tapi kemudian merangsek ke dunia politik melalui partai politik belakangan karena memang posisinya sudah sangat menarik ya bagi partai politik itu sendiri. Tetapi partai politik dalam konteks belakangan ini kita lihat tidak berhasil memberikan ya calon pemimpin yang layak disodorkan kepada masyarakat. Pertanyaannya, kenapa? Sekali lagi Rocky Gerung mengatakan fenomena Anies ini menunjukkan bahwa partai nggak punya kader atau gagal melakukan kaderisasi. Ucap Rocky Gerung ya, dikutip suara.com dari akun YouTube pribadinya Rocky Gerung Official Sabtu 3 Desember 2022. Ini bisa sahabat lihat di batamnews.co.id. Sahabat kalian, ini merupakan sebuah tantangan bagi partai politik. Kata dia, kalau rekrutmen datang dari partai politik seperti yang seharusnya ternyata nggak berhasil. Ini menunjukkan bahwa partai politik memang betul-betul terjebak pada sebuah mungkin disebut dengan budaya pragmatisme. Kedua, mungkin terjebak atau terjerat pada katakanlah administrasi dan regulasi. Dan pada akhirnya orang-orang yang ada di partai politik memang tidak memproses diri untuk layak untuk dihadirkan, ditayangkan, ditawarkan kepada masyarakat. Ini tentu satu hal yang penting untuk masyarakat ketahui. Sahabat sekalian, kita juga bisa melihat apa yang menjadi ungkapan dari peneliti politik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aisyah Putri Budiarti. Dia menilai bahwa partai politik melirik calon atau tokoh non-kader sebagai jagoan di Pilpres 2024 adalah bukti memang partai politik gagal dalam kaderisasi. Akar masalah kenapa kemudian partai melirik calon potensial non-kader yang sudah populer untuk masuk menjadi kader dan kemudian dicalonkan dalam pemilu, baik itu di Pilpres maupun Pileg, adalah gagalnya partai menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi mereka, kata perempuan yang akrab disapa Puput ini kepada reporter Tirto. Sahabat kalian, dengan demikian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa partai politik mengalami masalah yang sangat krusial, esensial. Bagaimana mereka yang memproses calon pemimpin justru belakangan tidak bisa menghasilkan pemimpin yang diharapkan. Yang kedua, ini juga merupakan sebuah kesempatan bahwa untuk demokrasi di masa yang akan datang, yang diperlukan adalah individu-individu yang cemerlang. Maka bisa diambil sebuah jalan ya,
Mau seperti Anies Baswedan berarti harus cerdas, harus punya kemampuan berpolitik yang katakanlah apa istilahnya ya, tegas atau terang atau jelas atau fleksibel, apalah istilahnya. Atau juga seperti Ridwan Kamil yang punya banyak prestasi di bidang arsitek dan kemampuan memimpin yang tentu saja lebih baik. Sekalipun yang namanya orang-orang pasti ada kekurangannya, tetapi setidaknya itu sebuah peluang. Jadi ke depan boleh jadi demokrasi di Indonesia itu tidak lagi ditentukan oleh partai politik itu sendiri, tetapi ke depan demokrasi akan betul-betul ditentukan oleh rakyat. Apalagi kalau kemudian rakyat sudah tahu ini calon pemimpin yang bagus, seakan-akan mungkin ke depan yang terjadi, partai politik akan mempertimbangkan mana atau kemana arah kemauan rakyat. Dan kalau itu terjadi, ini sangat luar biasa satu sisi. Meskipun dari sisi yang lain, partai politik betul-betul tidak punya sebuah kekuatan. Berarti dua hal yang harus dilakukan oleh partai politik. Pertama, mengubah sistem kaderisasinya. Kedua, betul-betul menghendaki untuk menjadi aspirasi rakyat. Jika itu terjadi, maka partai politik akan mungkin mudah untuk menghadirkan calon pemimpin yang layak untuk ditawarkan. Pada saat yang sama, rakyat Indonesia, terutama kaum muda, bahwa kalian punya sebuah kesempatan, punya peluang, tinggal bagaimana memahami politik dengan baik, kemudian terjun di dalam politik dengan niat untuk membangun bangsa dan negara, dengan tidak mengabaikan harkat dan martabat bangsa Indonesia, sebagaimana yang hari ini menjadi ujian bagi kita semua, yaitu pengusiran atau penggusuran terhadap masyarakat di Pulau Rempang. Ini sebuah fakta menarik untuk kita kaji lebih dalam, dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa bangsa yang akan maju bukan sekedar bangsa yang punya sumber daya alam dan bangsa yang menyiapkan sistem yang belaka, tetapi bangsa yang akan maju juga karena adanya stok-stok calon pemimpin yang punya integritas, pemahaman, visi, dan semangat untuk mencintai rakyatnya dengan rela berkorban melalui kebijakan-kebijakan yang konkret. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.